Kesalahpahaman fans UFC di Indonesia Part 2. Konten ini adalah kelanjutan dari konten kesalahpahaman yang dialami oleh beberapa fans UFC di Indonesia. Untuk part pertamanya, saya taruh linknya di kolom deskripsi dan kolom komentar agar bisa lebih menikmati dunia wacana UFC. Dan tentu saja tujuan dari konten ini adalah untuk meminimalisir bias dan semakin mencintai olahraga ini sebagai fans. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama adalah nama Khabib. Banyak dari views saya mengingatkan saya ketika saya menyebutkan nama lengkap Khabib sebagai Khabib Nurmagomedov. Kurang lebih mereka mengoreksi saya bahwa yang benar adalah Khabib Nurmagomedov. Well, saya mengerti tujuan teman-teman baik, karena itu saya mengapresiasi perhatian teman-teman. Namun saya hanya ingin meluruskan bahwa nama Nurmagomedov itu adalah ejaan bahasa Rusia dan semakin terkenal ketika media internasional yang tentu saja berbahasa Inggris menyebutnya Khabib Nurmagomedov. Karena itu wajar bagi teman-teman berpikir seperti itu karena memang media mempromosikannya seperti itu. Tapi faktanya nama Nurmagomedov itu berasal dari ketiga kata, yaitu Nur, Magomed, dan Sofik Ov, di mana Magomed itu adalah Muhammad. Jadi Nurmagomedov itu aslinya adalah Nur Muhammadov, sama seperti nama Khabib yang seharusnya dibaca Habib bukan Khabib. Kalau tidak percaya, ini adalah pernyataan resmi dari Khabib sendiri tentang pelafalan namanya yang benar. Say whole name, please. Abdulmanapovich? No Khabib. Habib Abdulmanapovich Nurmagomedov. This is my correctly. Oh, you freestyling. Kedua adalah anggapan Islam Makhachev kalah dari Alexander Volkanovski di laga mereka pertama. Terus terang, saat menonton live laga ini, saya juga mengira bahwa Volkanovski menang. Laga ini memang sangat ketat dan menurut saya underrated. Artinya tidak banyak yang mempromosikan laga ini sebelumnya, padahal laga tersebut adalah pertarungan pound for pound nomor 1 dan 2. Alasan saya saat itu berpikir Volk yang menang adalah murni recency bias, yaitu kita yang baru saja menikmati intensitas laga dengan perasaan dag-digdug, dan di akhir laga Volk memang tampak menghajar Makhachev. Secara damage, Volk mendaratkan serangan yang lebih dahsyat, karenanya otak saya secara otomatis berpikir Volk menang. Dan ketika juri membacakan scorecardnya unanimous decision untuk Islam Makhachev, saya langsung kaget. Tetapi ketika saya menonton ulang, saya mengerti bahwa memang secara aturan UFC, Islam Makhachev layak menang. Memang betul Volk mendaratkan serangan yang lebih banyak dan berhasil membuat wajah Makhachev bonyok, tapi masalahnya mayoritas serangannya itu hanya terjadi di ronde kelima. Di 4 ronde sebelumnya, laga memang berjalan ketat, tapi Makhachev unggul tipis. Karena itu, meskipun Makhachev lebih bonyok, tapi Makhachev sudah mencicil kemenangan poin di setidaknya 3 ronde atau bahkan 4 ronde. Dan karena poin UFC dihitung tiap ronde, ditambah saat itu ground control masih masuk hitungan poin, maka Makhachev secara fair memenangkan pertandingan. Kecuali jika aturannya tidak penilaian per ronde dan dihitung dari jumlah damage, maka mungkin saja Volk menang. Namun terlepas dari semua itu, saya setuju dengan pernyataan Dana White, di mana laga yang spektakuler itu terjadi jika setelah fight terjadi perdebatan hebat tentang siapa yang menang. Makhachev versus Volkanovski pertama bagi saya adalah salah satu pertandingan paling teknikal yang pernah saya lihat sejauh ini di UFC. You think Islam won his fight against Volkanovski? There seems to be some debate. This is rules, this is rules. If we see these rules, UFC rules, like he won. But if we change these rules, like when you take it back and just stay in control because you want control, it's this now. Ketiga adalah anggapan striker pasti kalah dari grappler.
Yaps, anggapan ini cukup sering diyakini oleh sebagian teman-teman fans MMA, terutama fans Dagestani. Well, jika mereka hanya menonton Dagestani fighter, terutama Khabib atau Islam Makhachev, ya wajar saja jika berkata seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa grappler pasti menang dari striker. Dalam MMA, memang betul grappler sejauh ini memiliki tingkat persentase menang yang lebih tinggi, tapi bukan berarti selalu menang. Sering juga para striker mengalahkan para grappler. Contoh paling gampang adalah Sean Brady dan Belal Muhammad, yang dua-duanya merupakan grappler level elite, tapi kalah oleh striker seperti Michael Morales dan Jack Della Maddalena. Demian Maia yang merupakan submission grappler pemegang sabuk hitam BJJ level 5 pernah kalah dari striker. Charles Oliveira pernah kalah dari striker seperti Max Holloway dan Paul Felder. Bahkan Dagestani grappler sekalipun juga pernah kalah dari striker, seperti Ikram Aliskerov yang dikalahkan Robert Whittaker, dan Ramazan MEF juga kalah dari JDM. Perihal Islam Makhachev dan Khabib Nurmagomedov hampir selalu menang, ya karena dua orang ini bukan hanya sekedar grappler, tapi memiliki banyak faktor X yang membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Karena itu, saya memaklumi bagi yang hanya nonton Khabib atau Islam Makhachev saja. Dan konten ini tujuannya memang melatih edukasi para penontonnya. Tapi bagi yang sudah tahu, saya mohon maaf karena sama sekali tidak bermaksud menggurui. Terakhir adalah semua petarung Dagestani adalah tim Khabib. Memang betul bahwa Khabib adalah MC dalam Dagestani MMA. Tapi bukan berarti semua petarung Dagestani adalah tim Khabib. Banyak juga petarung terkenal asal Dagestani yang bukan bagian dari tim Khabib, tapi tetap saling menaruh respect sesama insan combat sport dan juga rekan senegara. Sejauh yang saya tahu, cara membedakan mana yang di bawah gemblengan Khabib dan mana yang tidak itu cukup mudah, yaitu lihat saja gaya rambutnya. Jika gaya rambutnya ala-ala militer atau hampir gundul, kemungkinan besar itu tim Khabib. Tapi jika gondrong, jelas itu bukan tim Khabib. Karena seperti yang kita tahu, jin Khabib sangat ketat dan disiplin, termasuk urusan rambut. Karena itu, fighter seperti Ankalaev, Movsar, Sharaputin, hingga Zabit bukanlah tim Khabib. Sharaputin sendiri pernah berkata bahwa dulu ia sangat berminat gabung tim Khabib di bawah asuhan Abdul Manap. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena ia ogah jika harus memotong rambut. Menurutnya dia akan kehilangan ketampanannya jika ia potong rambut. Itu tadi adalah beberapa kesalahpahaman yang ada pada sebagian teman-teman pecinta MMA di Indonesia. Ya, sebagian besar memang tentang Dagestani sih, karena tidak bisa dipungkiri mayoritas fans MMA di Indonesia saya pikir adalah fans Dagestani fighter. Well, tidak ada salahnya juga. Oh iya, bagi teman-teman yang sudah menjalani ibadah puasa hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan berkah, taufik, hidayah, serta inayah dari Yang Maha Kuasa. Tidak perlu berdebat mana yang pakai ruqyah atau pakai hisab. Yang penting kita puasa saja. Terima kasih.